Ya, perkenalkan nama saya Christian Embamo dengan NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan apa itu forensik digital, tujuannya dan menggunakan Kali Linux. Jadi yang pertama itu forensik digital adalah proses pengumpulan data analisis data digital untuk menemukan bukti yang valid. Lalu ada tujuannya, tujuan forensik digital adalah untuk mengungkap kejadian seperti serangan siber atau penyalahgunaan sistem dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lalu ada Kali Linux digunakan untuk menyediakan banyak tools forensik dalam satu sistem operasi sehingga memudahkan analisis dalam melakukan investigasi digital. Ya, gitu. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Ali Hasan Satria dengan NIM 24. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam forensik digital. Tahap pertama adalah identification, yaitu menentukan perangkat atau data digital yang akan dianalisis. Tahap kedua adalah collection, yaitu proses pengembalian data digital. Jadi pada tahap ini data harus dikumpulkan tanpa mengubah isi aslinya agar tetap valid sebagai barang bukti. Tahap ketiga adalah examination, yaitu pemeriksaan awal terhadap data yang sudah dikumpulkan untuk menemukan aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya adalah tahap analisis, di mana ada data dianalisis lebih dalam untuk menarik kesimpulan. Tahap terakhir adalah reporting, yaitu menyusun hasil analisis dalam bentuk laporan. Dengan mengikuti tahapan ini, proses forensik digital dapat dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, di sini saya akan jelaskan setupan saya. Untuk foldernya itu saya bikin namanya latihan forensik. Lalu di dalamnya ada bukti server, ada log Apache 2, terus tuh ada latihan forensik bukti server, log sistem untuk sistemnya. Lalu ada latihan forensik HTML Shobat. Oke. Isinya itu ada ini. Ada IP serangan DOS, Jadi ini ceritanya studi kasusnya itu ada IP yang ingin menyerang sistem kita lah dengan pegawai. Ini ceritanya kayak sistem pegawai gitu. Ada seorang yang bukan pegawai mencoba untuk masuk ke sistem kita. Di sini ada evaluasi PHP, pegawai dashboard, pakai Mozilla, ada bukti server, akses log. Di sini kan simulasinya itu kan ada, kita tuh harus untuk masuk sistem tuh masukin username, jadi pegawai Siobat ini sebagai username-nya. Lalu ada accepted password ini ketika password itu benar. Nah, password yang benar itu dilakukan oleh IP 192.168.43.109. Nah, sedangkan valid password itu dilakukan oleh 203. Ini possibility-nya nyerang atau anomali yang ingin masuk ke server kita. Nah, di sini kan ada sandi yang betul, sandi aman. Dia kalau di foldernya itu berupa JPG. Kalau kita buka sini nggak bisa dibuka karena dia cuma teks. Kalau kita buka di CMD dia muncul teks, yaitu kata sandinya ini, sandi aman 123. Lalu yang selanjutnya itu bukan penjelasan saya, tapi ada backdoor shell simulation itu sebagainya lah, servernya. Kenapa orang itu gimana simulasi kita masukin password, username, bla 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 bla. Sini ada HTML kan, dia sebagai HTML. Lalu ada OVA simulasi, ini dijelaskan juga oleh teman saya nanti. Ini history apa aja yang terjadi di server tersebut. Ada berapa orang yang mencoba masuk, dan ada berapa orang juga yang berhasil juga kedeteksi. Kebanyakan itu tuh orang yang gagal masuk ke akun pegawai. Lalu tree ini, jadi kalau misalnya ini semua di paste di CMD di Linux, dia akan munculin tree dari folder ini. Ya buat gambaran aja sih sebenarnya. Sini foldernya. Ini latihan forest, dia di home kali. Latihan forest snake, ada bukti server. Ini ya lognya lah, untuk ngedata siapa aja atau apa aja yang terjadi di sistem. Lognya, IP-nya juga kedetek. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang log. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian saya. Mungkin saya jelaskan dulu sedikit tentang apa itu forensik digital. Jadi forensik digital itu ada fungsinya mendeteksi anomali atau orang-orang yang ingin mengakses sistem kita. Yang di awal itu kita bisa akses tuh IP address mereka menggunakan akses log. Berapa kali dia mau nyoba akses, IP dari mana. Lalu ada juga di sistem ini outlog. Ini fungsinya apa aja yang berubah di sistem kita, apa orang itu berhasil atau tidak untuk mengakses sistem kita.
Oke, kita langsung aja coba di CMD. Di sini pertama-tama itu kita masuk dulu ke folder forensik digital. Nah, ketika udah masuk di forensik digital, kalian tuh bisa juga namanya masuk ke log atau pastikan ini udah di foldernya atau belum. Sini. Sorry. Nah, ini artinya kita udah berada di folder access log. Kita pertama bisa cek dulu. Nah, artinya kita udah berada di access log. Di sini kita bisa lihat ada aktivitas apa aja di access log. Nah, di sini terlihat ada IP 10.10.10.253 yang indikasinya OS attacker atau mencoba untuk mengakses dengan HTTP 1.1. Di sini kita bisa misalnya itu sebenarnya itu pegawai kita atau teman kita yang ingin masuk, kita bisa akses mereka dengan cara nah, di sini IP ini, IP 10.10.10.253 itu accepted di server kita. Jadi mereka tuh masuk di bagian pegawai Siobat from 19.168.43.109 itu adalah IP kita sendiri. Oke, di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Resma Mirasat dari M07. Saya akan melanjutkan command prompt dari latihan forensik yang sudah kami buat. Jadi di sini kan saya lanjutan dari teman saya Jason tadi, yang dimana dia menjelaskan bagian log, dan di sini saya akan menjelaskan bagian inti dari bagaimana masuknya ke bagian latihan forensiknya. Jadi di sini ada kunci JPG yang dimana ini kunci JPG ini bisa menampilin PDF dokumen. Dan ini kayak kita misalnya kita harus mengakses kunci JPG ini yang isinya ada PDF dokumen. Terus nih kita masukin yang namanya latihan forensik. Terus di sini ada codingnya. Di sini saya sudah buat, sini agak panjang. Nah nanti di sini masuk kayak deskripsi password. Jadi kita dimasukkan passwordnya ini sudah saya catat, yaitu passwordnya Sandi Aman 123 ini. Di sini saya nggak ngetik, soalnya sudah diketik. Terus tuh nanti kayak dia bakal mengeluarkan ini bukti server kayak gini. Nah jadi apa ini bukti server? Jadi kita udah masuk di servernya. Terus tuh juga kita udah bisa mengakses jarak jauh, yang dimana bukti server ini ngenunjukin kalau kita udah selesai atau servernya udah bisa dipakai, atau juga bisa kayak kesimpulannya kita bisa ngeakses kayak ini kunci JPG PDF dokumen tadi. Jadi kita kayak ngedesk. Terus tuh ya udah gitu aja, mungkin kayak kalau sudah masuk kesimpulannya ya bisa ngakses ini kunci JPG PDF dokumen. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan jelaskan kesimpulannya. Jadi kan ini kita tuh istilahnya mensimulasikan lah jika ada terjadinya penyerangan di sistem kita atau anomali yang ini masuk ke server kita. Jadi ya sebenarnya ini outputnya mungkin beda juga di sistemnya, karena ini cuma simulasi aja lah ya ceritanya. Ceritanya ada orang yang ingin masuk dengan IP sekian dan gagal memasukkan paspor, ketahuan melalui log access. Jadi ini ya sebenarnya simulasi aja, tidak seperti kejadian realnya mungkin, karena untuk kita punya server dan orang ingin memberantas server kita itu kan istilahnya itu harus punya ininya lah, harus punya web atau mungkin program gitu. Jadi aksesnya ketahuan. Jadi ini intinya sih kesimpulan lagi apa? Maksudnya simulasi aja, simulasi gimana kita tuh ngebaca IP yang masuk, orang-orang yang ingin mencoba masukin password tapi salah. Kita pakai yang namanya log dan sistem ini. Jadi ya ini untuk latihan aja, latihan forensik digital, karena ya kalau aslinya tuh ya lebih ribet, karena bahkan Linux aja harus Linux yang forensik, yang itu artinya profesional punya lah.
Ini kita mensimulasikan jika ada anomali atau orang-orang yang ingin masuk ke server kita, dan kita bisa baca IP-nya, bisa baca kegagalannya melalui access log, baru kita bisa juga baca perubahan apa aja yang ada yang dilakukan orang itu dengan outlog. Misalnya pegawai, itu antara emang pegawai atau orang asing dan berhasil masuk, jadi kita bisa baca ada perubahan apa aja di outlog di sini. Oke, mungkin sekian aja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.